Halo semua, kembali lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi trigonometri, yaitu tentang koordinat kutub atau koordinat polar dan juga persamaan trigonometri sederhana. Tapi sebelum kita lanjutkan ke video pembelajaran ya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ya, di video kali ini kita akan membahas koordinat kutub terlebih dahulu ya. Nah, koordinat kutub itu apa sih? Jadi, selama ini kita hanya tahu koordinat kartesius. Nah, maksud dari koordinat kutub itu seperti apa? Jadi gini, kita gambar dulu koordinat kartesius. Nah, kalau di koordinat kartesius itu ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya. Kemudian misalkan ada titik di sini. Titiknya koordinatnya adalah A, B misalkan. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat. Nah, kemudian ini oke, ini 0 ya. Kemudian jarak dari sini ke sini sampai sini ya, itu adalah A. Oke. Kemudian dari sini ke sini, dari bawah ke atas itu adalah B. Karena tadi kita punya koordinat A-nya atau titik A-nya itu adalah A, B. Kemudian yang sisi miringnya itu adalah R. Oke, kemudian ini sudut yang dibentuknya adalah misalkan alfa di sini. Nah, ini adalah koordinat kartesius biasa. Nah, kalau koordinat kutub gimana? Jadi koordinat kutub itu dia koordinatnya adalah R, alfa. Gitu ya. Jadi kalau yang A, B ini itu adalah koordinat kartesius. Kemudian kalau yang ini dinamakan koordinat kutub. Oke. Nah, kemudian apa hubungan koordinat kartesius sama koordinat kutub? Jadi gini, kalau misalkan kita lihat segitiganya, segitiga ini nih, kalau sin alfa, sin itu kan depan per miring ya, depannya itu adalah sisi B, berarti B per R, miringnya R. Nah, sekarang kalau R kita pindahkan, maka B nya menjadi R dikali dengan sin alfa. Jelas ya? Jadi R nya pindah ruas ke kiri, jadi nanti jadi perkalian nih, R dikali sin alfa. Nah, kemudian kalau cos sekarang, cos alfa itu sama dengan sami, sampingnya adalah A, miringnya adalah R. Maka kalau kita mau mencari A, R nya kita pindahkan, jadi R dikali dengan cos alfa. Oke, nah ada satu lagi yaitu tan. Tan alfa itu adalah desa, depan per samping. Depannya sudut alfa adalah B, sampingnya adalah A. Oke, nah ini nggak usah diapa-apain lagi. Kita punya persamaan tan alfa sama dengan B per A. Kemudian kalau kita lihat segitiga ini, kemudian kita kaitkan dengan Pythagoras. Pythagoras itu adalah R kuadrat sama dengan gimana nih? A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Berarti kalau kita mau mencari R, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari koordinat kartesius ataupun mencari koordinat kutub. Oke. Nah, coba kita lihat ke contohnya. Misalkan gini. Yang pertama diketahui ada titik P itu katanya 8,45 derajat. Nah, kemudian kita disuruh nyatakan P ke bentuk koordinat
Cartesius. Nah, jadi di soal ini yang diketahui adalah koordinat kutubnya atau koordinat polarnya. Kita disuruh mencari, kita cari nih koordinat Cartesiusnya. Kita punya koordinat kutub katanya 8,45 derajat. Berarti 8 ini adalah R. Kemudian 45 derajat ini adalah alfa, gitu ya. Karena koordinat kutub itu tadi adalah R, alfa. Nah, kemudian kita disuruh mengubah ke dalam bentuk koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius itu tadi apa? A, B. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa? Nah, cara mencarinya gimana? Kita punya rumus ini nih tadi. Untuk mencari A, kita dapatkan rumus R dikali dengan cos alfa. Oke, ini yang bawah nih. Yang ini ya. A sama dengan R dikali dengan cos alfa. Oke. R-nya tadi berapa? 8. Dikalikan dengan cos alfanya berapa? 45 derajat. Jadi 8 dikali cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ini kita coret dapat 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Ini adalah yang A. Kemudian yang B-nya gimana? B-nya kita gunakan rumus yang ini. R dikali sin alfa. Oke. R-nya itu 8, sin alfanya itu adalah 45 derajat. Tinggal kita hitung saja. Jadi 8 dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini coret dapat 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Sama ya. A sama B-nya sama. Berarti koordinat Cartesiusnya itu adalah 4 akar 2, 4 akar gitu. Ini dari koordinat kutub ke koordinat Cartesius. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya itu dibalik, yang diketahui koordinat Cartesius kemudian yang ditanyakan koordinat kutub. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, contoh berikutnya gini. Contoh yang kedua. Misalkan diketahui ada titik A itu koordinatnya adalah berapa ya? Akar 3, min 3 misalkan. Kemudian kita disuruh menentukan koordinat kutubnya. Koordinat kutubnya berapa? Oke. Kita tulis dulu ya. Tadi koordinat Cartesiusnya itu adalah akar 3, min 3. Nah, karena koordinat Cartesius maka ini adalah A, yang ini adalah B, gitu ya. Nah, kemudian koordinat kutubnya. Koordinat kutub itu kan tadi apa? R, alfa, gitu ya. Nah, yang pertama, bagian pertama ini kita mau mencari R. Nah, cara mencari R gimana? Coba kita lihat tadi. Kita punya rumus ini nih, yang paling bawah, R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita punya rumus tadi apa? R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti tinggal kita masukin aja nih. A-nya yaitu akar 3, berarti akar 3 dikuadratkan ditambah dengan min 3 dikuadratkan. Ya, jadi kita dapat akar 3 dikuadratkan, akarnya hilang jadi tinggal 3 ya. Kemudian min 3 dikuadratkan itu 9. Jadi ini adalah akar 12. Akar 12 itu berapa? 12 itu kan 4 kali 3 ya. Akar 4 itu adalah 2.
akar 3 nggak ada, berarti tetap akar 3. Oke, kita dapat R-nya itu sama dengan 2 akar 3. Nah, sekarang kita mau mencari mencari alfanya. Mencari alfa. Nah, cara mencari alfa gimana? Kita menggunakan tan. Jadi tadi tan itu kan, tan alfa itu sama dengan B per A, gitu ya. B-nya berapa? B-nya adalah tan alfa sama dengan B-nya itu adalah min 3. A-nya itu adalah akar 3. Nah, ini harus kita rasionalkan ya. Kali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya gimana? Min 3 kali akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Coret. Coret. Jadi hasilnya adalah min akar 3. Ini adalah tan alfa. Oke, tan alfa sama dengan min akar 3. Nah, tan berapa yang nilainya min akar 3? Coba lihat di sini ada tanda min. Kalian masih ingat kalau di sudut berelasi yang di bagian kuadran-kuadran, nilai tan akan negatif di kuadran berapa? Tan negatif di kuadran kedua dan keempat. Ya, gitu ya. Jadi ini ditulis lagi deh, misalkan nih. Ini KW1 semua positif. Kemudian KW2 yang positif hanya sin. Kemudian KW3 yang positif itu hanya tan. Kemudian KW4 yang positif itu hanya cos. Karena di sini nilainya negatif, maka kalian cari tan yang nilainya negatif itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua ataupun ada di kuadran keempat. Ada dua pilihan ya, kuadran kedua ataupun kuadran keempat. Oke, gitu ya. Jadi yang kita lihat hanya di kuadran kedua atau kuadran keempat. Nah, coba lihat di sini. Kita koordinat kartesius seperti ini kurang lebih. Kemudian akar 3 ini kan positif ya. Kalau koordinat kartesius itu kan x, y, berarti x dulu baru y. X-nya positif, berarti kalau x positif kemana? Ke kanan. Kemudian y-nya itu negatif. Kalau y-nya negatif itu ke bawah. Nah, berarti titik akar 3, min 3 itu nanti berada di kuadran keempat, ada di sini. Gitu. Jadi kita lihat dari titiknya. Titiknya itu positif sama negatif, berarti ke kanan sama ke bawah. Karena yang positif itu adalah yang X, yang negatif itu adalah yang Y. Berarti titiknya ada di kuadran keempat. Berarti yang kita lihat hanyalah di kuadran keempat. Jadi yang kuadran kedua tadi nggak usah kita lihat lagi, karena titiknya ini berada di kuadran keempat. Jadi yang kita lihat hanya di kuadran keempat. Nah, tan berapa sih yang nilainya? Tan berapa yang nilainya akar akar 3? Tan 60. Nah, tan 60 ini nilainya adalah akar 3. Nah, berarti tan berapa yang nilainya itu min akar 3. Berarti alfanya berapa nih? Alfanya berapa? Nah, karena ada di kuadran keempat, berarti kuadran keempat rumus yang kita gunakan adalah 360 dikurang kurang alfa ya. Nah, ini rumus yang ada di kuadran keempat. Berarti untuk mencari alfa tinggal kita gunakan rumus 360 dikurang dengan 60 itu sama dengan min akar 3. Jadi ini sama aja seperti tan 300. Ini sama aja min akar. Berarti kita dapat alfanya itu adalah 300
derajat. Oke, jelas ya. Tadi R-nya dapat 2 akar 3. Kemudian alfanya adalah 300 derajat. Berarti koordinat kutubnya itu adalah 2 akar 3,300 derajat. Gitu. Jadi langkah mencari alfanya tadi kita menggunakan tan alfa. Kemudian kalau sudah sampai sini kita lihat nilainya positif atau negatif. Kalau negatif, tan itu ada 2 kemungkinan, ada di kuadran kedua ataupun ada di kuadran keempat. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Kemudian kita lihat di sini. Di soalnya itu koordinat kartesiusnya adanya di kuadran keberapa? Kalau di contoh kedua ini karena akar 3, min 3, akar 3 itu kan positif ya. Berarti X-nya positif. Kalau X positif itu ke kanan, kemudian Y-nya negatif. Kalau Y negatif itu ke bawah. Berarti dia posisinya ada di kuadran keempat. Kuadran keempat yang kita gunakan adalah rumus 360 dikurang alfa. Ya. Nah, kemudian tan berapa yang nilainya akar 3? Yaitu tan 60. Karena tadi adanya di kuadran keempat, berarti jadi 360 dikurang sama 60. Gitu. Kemudian 360 dikurangi 60 adalah 300. Berarti alfanya kita dapat 300 derajat. Oke, jelas ya untuk contoh soal yang diketahui koordinat kartesiusnya. Nah, ini adalah materi koordinat kutub. Kita lanjut ke persamaan trigonometri sederhana. Persamaan trigonometri sederhana. Nah, untuk persamaan trigonometri sederhana ini kita langsung ke contoh ya. Jadi gini. Contoh yang pertama itu sin X sama dengan setengah. Kita disuruh menentukan nilai X-nya. Nah, caranya gimana? Sebelum kita lanjutkan membahas soalnya, kalian harus mengingat dulu sudut berelasi. Oke, kita akan tampilkan deh sudut berelasinya. Ya, ini ya sudut berelasi ya. Nah, jadi langkah pertamanya kita lihat di sini. Sin X sama dengan setengah. Setengah itu positif atau negatif? Positif. Nah, berarti kita lihat nilai sin yang positif itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 1 sama di kuadran ke-2. Oke, berarti nanti jawabannya ada 2 nih. Yang pertama, sin X sama dengan sin. Nah, sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Gitu ya. Kemudian X-nya berarti 30 derajat. Jadi kalau misalkan udah sama, ini sin, berarti tinggal kita lihat sudutnya aja. X sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian yang kedua gimana? Yang kedua, sin X sama dengan sin. Nah, sin berapa nih? Kan tadi yang pertama itu ada di kuadran 1 ya. Jadi langsung X-nya 30. Kalau di kuadran kedua, kita menggunakan rumus yang 180 dikurang alfa. Berarti ini sin 180 dikurang dengan 30 derajat. Karena alfanya itu adalah 30 derajat tadi. Jadi 180 dikurang 30 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 180 dikurangi 30 yaitu 150 derajat. Berarti ada 2 nih nilai X-nya. Yang pertama 30, yang kedua 150. Atau kita tulis himpunan penyelesaiannya berarti adalah 30 derajat, 150 derajat. Oke, jelas ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Misalkan diketahui sin X sama dengan min setengah akar 3. Nah, lo gimana nih? Oke, ini lihat di sini nilainya negatif. Oke, nilai sin yang nilainya negatif itu ada di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga dan kuadran keempat.
nilai sin akan negatif di kuadran ketiga sama di kuadran keempat. Kalau di kuadran ketiga, rumus yang kita gunakan adalah 180 tambah alfa. Kalau di kuadran keempat, rumus yang kita gunakan adalah 360 dikurang alfa. Oke, tapi kita harus tahu dulu nih, sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti alfa yang kita gunakan adalah 60. Nah, kemungkinan yang pertama, sin X sama dengan sin, kita gunakan yang kuadran 3 dulu ya. Kuadran ketiga itu rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Alfanya itu adalah 60. Nah, berarti ini 60 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 180 ditambah 60, yaitu 240 derajat. Oke, kemudian yang kedua. Berarti yang kedua itu nanti adanya di kuadran keempat ya. Sin X sama dengan sin, nah, sin berapa nih? Kuadran keempat yang kita gunakan adalah 360 dikurang alfa. Alfanya yaitu 60. Tergantung sama ininya ya. Kalau misalkan setengah akar 2 berarti alfanya adalah 45 dan seterusnya. Nah, berarti didapat nilai X-nya adalah 360 dikurangi 60, yaitu 300 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 240 dan juga 300. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini deh. Contoh yang ketiga misalkan tan berapa ya? Tan X ya. Tan X sama dengan misalkan sepertiga akar 3. Oke. Tannya positif ya di sini ya. Tan yang nilainya positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran ketiga. Oke, berarti yang pertama tan X sama dengan tan, nah tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Tan 30. Berarti X-nya langsung dapat 30 derajat. Oke, karena 30 derajat ini ada di kuadran pertama. Nah, kemudian yang keduanya ada di kuadran keberapa tadi? Kuadran ketiga ya. Berarti yang kita gunakan nanti 180 ditambah alfa. Berarti ini tan X sama dengan tan 180 derajat ditambah dengan 30. Ya udah, berarti X-nya sama dengan 180 tambah 30 yaitu 210 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 210 derajat. Oke, jelas ya? Ya, ini adalah contoh-contoh dari persamaan trigonometri yang masih sederhana. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.